Oke, mari kita bahas sesuatu yang lagi panas-panasnya nih. Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran itu lagi tegang-tegangnya. Ada ancaman-ancaman keras, militer udah siap siaga, bahkan negara-negara tetangga pun udah mulai kasih peringatan. Nah, semua ini bikin kita semua mikirin satu pertanyaan besar. Pertanyaannya simpel aja, apakah kita beneran diambang perang baru di Timur Tengah? Nah, buat ngejawab ini, para analis militer tuh punya satu istilah kunci yang pas banget buat ngejelasin situasi sekarang. Dengar kalimat itu jangan langsung panik dulu. Ini bukan berarti perang udah pasti bakal kejadian besok pagi, bukan. Tapi, ini artinya risikonya sekarang jadi nyata banget. Satu kesalahan kecil aja, satu salah paham, itu bisa memicu konflik yang gede banget. Coba deh bayangin, ini tuh kayak ada bensin udah tumpah di mana-mana, dan sekarang semua pihak lagi mainin korek api di dekat situ. Belum tentu kebakar, tapi risikonya tinggi banget. Jadi, apa sih sebenarnya maksud dari level berisiko perang ini? Yuk kita bedah lebih dalam lagi, biar kita semua paham konteksnya. Oke, definisinya emang kedengeran agak formal ya, tapi intinya gampang kok. Ini tuh titik di mana obrolan baik-baik alias diplomasi udah nggak terlalu efektif lagi. Opsi militer mulai dibahas secara serius di ruang rapat. Nah, para analis itu nggak asal ngomong loh. Mereka ngelihat tanda-tanda yang spesifik banget buat nentuin kapan sebuah situasi udah masuk ke level ini. Nah, ini dia nih komponen-komponennya. Pertama, jalur diplomasi yang normal mulai diabaikan. Kedua, ancaman-ancaman nggak lagi di belakang layar, tapi diucapin terang-terangan di depan publik. Ketiga, militer di kedua belah pihak udah disuruh siaga. Dan yang terakhir, negara-negara tetangga mulai ikut cemas dan ngasih peringatan. Kalau empat hal ini udah terjadi barengan, nah itu tandanya situasinya serius. Yuk kita lihat tanda yang pertama, ancaman terbuka. Ini bukan sekedar perang kata-kata biasa di media sosial ya, ini jauh lebih serius. Gini, kalau seorang presiden atau pemimpin negara udah mulai ngomongin soal opsi militer di depan umum, para analis pertahanan itu langsung siaga satu. Kenapa? Karena bagi mereka ini bukan sekedar gertakan sambal. Jadi, coba kita perhatikan. Pernyataannya itu nyebutin opsi militer secara gamblang kan? Terus disampaikannya ke publik biar semua orang dengar. Dan tujuannya jelas banget, buat ngasih tekanan psikologis ke lawan. Dalam dunia analisis strategis, ini adalah sinyal yang nggak bisa diabaikan. Opsi militer bukan lagi sekedar wacana, tapi udah jadi salah satu pilihan yang ada di atas meja. Oke, sekarang kita pindah ke tanda kedua, yang biasanya terjadi di balik pintu tertutup. Persiapan skenario militer. Kalau di media, mulai muncul laporan-laporan kalau para jenderal ngasih paparan soal opsi militer spesifik ke presiden, nah itu lampu kuningnya udah nyala terang banget. Kenapa? Soalnya ini bukan briefing mingguan biasa. Briefing semacam ini tuh cuma diadain kalau risiko konflik dianggap benar-benar tinggi. Ini artinya, perang itu bukan lagi cuma kemungkinan teoretis di atas kertas, tapi udah jadi salah satu skenario resmi yang disiapkan rencananya. Intinya, mereka harus siap kalau situasi jadi makin parah. Oke, kita udah lihat dua tanda dari satu sisi. Biar analisis kita seimbang, sekarang kita lihat tanda ketiga dan keempat, gimana reaksi dari Iran dan negara-negara tetangganya. Jadi responsnya ada dua. Dari sisi Iran, mereka langsung naikin level kesiapan tempur militer mereka. Tapi yang menarik, justru dari negara-negara tetangga yang notabene sekutu AS, mereka malah terang-terangan bilang, tolong jangan ada aksi militer. Ironis kan, sekutunya sendiri yang justru paling khawatir. Jadi, Iran ngasih sinyal, kami dalam kesiapan puncak. Ini tuh strategi pencegahan. Pesannya, jangan coba-coba nyerang, karena kami siap banget buat ngebales. Di sisi lain, para sekutu AS di kawasan Teluk itu was-was. Karena mereka tahu persis kalau sampai ada perang, halaman belakang rumah mereka yang bakal jadi medan pertempurannya. Nah, buat analis, bagian yang paling bikin deg-degan tuh ini. Kalau kedua pihak udah sama-sama siaga tinggi kayak gini, risiko salah perhitungan atau salah paham itu naik drastis. Satu gerakan kecil yang salah diinterpretasikan bisa jadi pemicu bencana. Oke, kita udah ngumpulin semua potongan puzzle-nya. Dari ancaman terbuka, rencana militer, sampai reaksi dari kawasan sekitar. Sekarang, mari kita satukan semuanya buat ngejawab pertanyaan awal kita. Jadi setelah ngelihat semua bukti ini, apakah kita beneran udah ada di ambang perang? Jawabannya, ternyata sedikit rumit. Tergantung gimana kita mendefinisikan frasa di ambang perang itu sendiri. Nah, di sini penjelasannya jadi jelas banget. Kalau di ambang perang itu artinya serangan udah dijadwalin dan tinggal hitung mundur, maka jawabannya belum. Kita belum sampai di sana. Tapi kalau di ambang perang, itu artinya risiko salah perhitungan jadi sangat tinggi dan semua pihak udah nyiapin diri buat skenario terburuk, maka jawabannya adalah iya, kita udah ada di sana. Inilah kenapa istilah level berisiko perang tadi itu jadi pas banget.
Kita belum di ambang perang yang pasti terjadi, tapi kita ada di level di mana risikonya sangat nyata. Dan ini adalah poin penutup yang paling penting buat kita semua ingat. Di fase yang tegang kayak sekarang, bahaya terbesarnya itu seringkali bukan datang dari sebuah rencana besar untuk memulai perang. Bahaya terbesarnya justru datang dari salah tafsir, salah perhitungan, atau kecelakaan kecil yang efeknya membesar tak terkendali. Jadi kesimpulannya, kita mungkin nggak sedang melihat perang yang sudah direncanakan. Tapi yang lebih menakutkan, kita sedang berada di sebuah momen di mana perang bisa terjadi kapan saja, bahkan tanpa ada satu pihak pun yang menginginkannya.